Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Usai dengan segudang aktivitas, Felix menyandarkan tubuhnya di kursi. Kira-kira 45 menit lagi, ia akan menjemput Luna untuk acara makan malam yang sudah dipersiapkan dengan sempurna. Malam ini, Felix kembali ingin memberikan kejutan kepada istrinya yang selalu memberi kebahagiaan di sepanjang waktu. Bayangan senyuman Luna pun menghiasi hayalan laki-laki penyuka aroma kopi tersebut. Ia berharap setelah makan malam yang romantis, mereka akan melanjutkan dengan percintaan yang mengesankan. Setelah mempersiapkan segalanya, Felix bergerak cepat untuk menjemput Luna. Ia sudah tidak sabar dan merasa begitu rindu kepada sang istri. Terkadang Felix berpikir bagaimana bisa seperti ini. Biasanya ia begitu mudah bosan dan berganti pasangan. Tetapi kali ini Felix begitu terikat dan merasa bahwa Luna adalah segalanya. Wanita itu sama sekali tidak memiliki celah ataupun kekurangan selama mendampingi dirinya. Mama, seandainya aku mengajak Luna untuk ke rumah sakit dan menemui dokter ahli kandungan, apakah Luna akan marah dan tersinggung? Aku ingin mengambil tindakan supaya kami segera memiliki momongan, kata Felix pada dirinya sendiri. Ia benar-benar seorang diri, tiada satupun teman bicara yang dapat ia andalkan. Apalagi Leo saat ini sedang menikmati bulan madu. Mana mungkin ia mengganggu hanya untuk bertukar pikiran mengenai hal seperti ini. Sebab Felix menyadari sikapnya selama ini sudah begitu egois terhadap Leo. Ia pun tidak ingin lagi menyusahkan hidup asisten terbaiknya tersebut. Sekitar pukul 18.30 WIB, Felix meninggalkan kantor dan berniat untuk langsung menuju ke arah Luna. Namun langkahnya dihentikan oleh Diana yang sudah basah sebagian wajahnya. "Kamu?" Felix terlihat kaget dan ia pun menghentikan gerakannya. "Kenapa masih di sini?" "Aku tidak bisa menerima semua ucapanmu tadi, Felix. Kamu keterlaluan." Diana memukul Felix dengan tas mahal miliknya. "Kamu harus merasakan apa yang aku rasakan, Felix," dicampakkan dengan kasarnya. Felix yang geram dan tidak sabar lagi memegang erat kedua lengan wanita yang terkesan tidak tahu malu itu. "Dengar, jangan mengancamku atau kamu akan lebur. Aku masih Felix yang dulu, hanya cinta dan hati ini saja yang berbeda." Felix membuka kacamatanya lebar-lebar. Felix yang awalnya tidak ingin bersikap kasar terhadap perempuan manapun, memutuskan untuk mendorong tubuh itu dengan sangat keras, hingga Diana terjatuh di lantai. "Menjauhlah dariku dan keluargaku, atau kamu akan berakhir dan bernasib malang, lebih dari sampah," ancam Felix dengan wajah yang memerah dan tangan kanan yang bergetar hebat. "Ya ampun, dia adalah kesalahanku tempo dulu dan sekarang menjelma menjadi ular," kata Felix di dalam hatinya. "Aku hanya ingin kamu, Felix," tatap wanita itu sambil berdiri dan kembali menatap suami Luna tersebut. "Malam ini saja, setelah itu aku akan pergi. Aku sangat merindukan kamu, mengertilah." Felix kembali memegang kedua lengan Diana yang sudah berdiri dan kembali merongrong. Kali ini ia berusaha untuk lebih sabar serta tenang. "Kamu seorang perempuan, bukan?" tanya Felix dengan tatapan bersahabat. "Bagaimana kalau kamu jadi Luna? Dia perempuan yang baik dan penuh kasih sayang. Ketika bersama dia, aku merasa berada di sisi Mama. Kamu tahu kan bagaimana perasaanku dengan Mama? Dia berbeda dengan mamamu." Diana menghalangi niat baik Felix untuk menjaga kesetiaannya. Kemudian Felix memutuskan untuk menceritakan tentang kejahatan sang papa terhadap almarhum mamanya. Ia tidak ingin menyakiti istrinya seperti itu. Apalagi Luna juga pernah menjadi korban kelicikan sang papa. "Diana," panggil Felix dengan gayanya yang biasa. "Bantu aku untuk menjadi laki-laki yang baik, dan aku percaya kamu juga akan menemukan cintamu yang sebenarnya. Tapi itu bukan aku, Felix," gumam Diana yang tampak menyesal karena sudah meninggalkan Felix saat itu. Saat ini, nada suara Diana tidak lagi tinggi dan ia lebih banyak diam. Felix pun berharap dengan semua ini, Diana tidak akan lagi bersikap seperti perempuan murahan di hadapannya. "Sorry." Felix meninggalkan Diana dengan perasaannya lega. Ketegasannya saat ini
tampaknya berhasil membungkam mulut perempuan berhati dia tersebut. "Tuan, kita kemana sekarang?" tanya sopir dengan kepala menunduk. "Pulang, Luna pasti sudah menunggu dengan senyumannya merekah." "Siap tuan, mari." Di sepanjang perjalanan, Felix teringat kembali tentang dirinya beberapa tahun yang lalu. Kemudian ia membayangkan seperti apa setelah bertemu Luna. Ternyata cinta itu adalah benang yang kuat yang tak terlihat. Dimanapun kita, ia akan terus mengikat. Syaratnya hanya satu, seorang itu harus benar-benar memiliki ketulusan di dalam cinta. Setibanya di pagar, Felix melihat Luna sudah duduk pada kursi teras berwarna putih yang terbuat dari rajutan bambu. Cahaya lampu yang berada di atas kepala istrinya tampak kalah bersinar jika dibandingkan dengan wajah Luna. Penampilan yang paripurna itu berhasil menyengat seorang Felix Vincent untuk tersenyum bahagia. Ia pun langsung melupakan semua kekesalan hati dan kelelahan pikiran setelah bekerja keras seharian. Baginya, Luna memang obat dari segala rasa gundah. Luna berdiri demi menyambut Felix. "Sayang, maaf terlambat," pinta Felix seraya menatap istrinya dengan senyum lebar. Tapi Luna dapat membaca bahwa suaminya sangat lelah malam ini. Luna menyentuh pipi kiri suaminya dengan tangan kanan. "Kamu tampak lelah sekali, Felix. Apa tidak sebaiknya kita di rumah saja?" Tapi Felix menatap dengan mata yang redup. "Asalkan itu bersamamu, di mana saja akan tetap terasa romantis. Ini bukan soal tempat, tetapi rasa." Luna tersenyum demi meyakinkan hati suaminya. "Kamu sudah siap begini, sayang." Felix masih tidak ingin membuat Luna yang tampil cantik menjadi kecewa. Selain itu, ia sudah menyiapkan banyak kejutan untuk malam ini. Namun, di balik semuanya, Felix juga tidak dapat memungkiri bahwa lelah sudah melanda jiwa dan raganya. Sebenarnya bukan pekerjaan yang membuatnya seperti ini, melainkan pertemuan dan pertikaian kata bersama Diana. Felix menundukkan kepala untuk berpikir sejenak. "Berikan saja malam ini untuk karyawan terbaikmu, sayang. Jadi tetaplah bermanfaat dan tidak sia-sia. Mencari uang juga sangat berat dan sulit." Luna tampak sungguh-sungguh tidak ingin pergi malam ini dan sarannya itu membuka mata Felix tentang tabiat istrinya lebih dalam lagi. "Mang," pekik Felix memanggil sopir pribadinya. "Iya tuan," jawab Mang Alip patuh. Sebenarnya Alip memiliki usia yang tidak terpaut jauh dengan Felix. Walaupun baru bekerja sekitar 1 tahun saja, tetapi hubungan mereka sangat baik. Oleh karenanya, Felix memutuskan untuk memberikan kado spesial untuknya. "Mang, pergilah bersenang-senang. Berikan saja ini kepada pihak hotel dan bawa mobilku untuk menikmati waktu bersama istrimu." Alip terdiam dengan ekspresi wajah terkejut. Ini tuan?" Alip berdiri dengan wajah bingung. "Tapi saya tidak mampu untuk membayarnya." Elak laki-laki kurus itu santun dengan tubuh yang tertunduk. "Ini hadiah untukmu," kata Felix seraya menatap matanya. "Pergi dan bersenang-senanglah." "Terima kasih tuan, Nyonya, terima kasih banyak." Tubuh Ali kian menunduk. Luna tersenyum indah seperti biasanya. Felix pun menyusul ekspresi wajah istrinya. Sejak bersama Luna, ia baru tahu bagaimana nikmatnya berbagi dengan orang lain. Apalagi mereka yang dekat dan sering bertemu di sepanjang waktu. Felix dan Luna berjalan ke arah dalam rumah seraya mengaitkan tangan mereka. Senyum dan tawa pun kembali terulai. Apalagi ketika Luna menyandarkan kepalanya dengan manja pada lengan kiri Felix yang berotot. "Luna," sapa Pak Rudi yang sedang menonton acara box office. "Kalian tidak jadi pergi?" "Tidak ya, di rumah aja." "Ayah belum tidur?" tanya Felix terdengar peduli. "Sebentar lagi." "Ya sudah kalau begitu, apa kalian ingin menonton?" "Enggak ya, di kamar saja," jawab Luna kian tersenyum. Pak Rudi membalas senyum putrinya. "Iya nak, kalau gitu kami ke atas dulu ya, jangan terlalu larut tidurnya," pinta Felix santun. "Baiklah." Luna dan Felix pun berjalan santai ke arah kamar mereka. Setibanya di dalam kamar, "Sayang, sebaiknya kamu mandi dulu, nanti aku siapkan makan malam." Felix mengangguk. "Iya, tapi jangan lama-lama," pintanya tak ingin jauh. "Iya."
Felix membersihkan diri, Luna pun mengganti pakaian. Lalu ia menyiapkan dan membawa makan malam, kemudian kembali menukar busananya. Lingerie ekstra tipis menerawang menjadi pilihan Luna malam ini. Ia tahu kalau suaminya begitu ingin memberikannya kejutan dan kebahagiaan. Untuk itu ia berupaya dalam membalik keadaan. Selesai membersihkan diri, Felix keluar dari kamar mandi dan menatap istrinya yang sudah rapi dengan busana menggoda. Ini lebih manis daripada dress yang Luna kenakan untuk acara makan malam tadi. Gumam Felix yang memutuskan untuk langsung memeluk erat dari belakang. Luna menyandarkan punggungnya di dada Felix. Makan malam dulu ya. Ini aku sedang memandangi makan malamku. Seketika, bulu-bulu halus di sekitar leher Luna berdiri. Sayang, gumamnya manja dengan napas yang terasa berat. Cup, Felix mengecup leher kanan Luna yang jenjang dan bersih seraya memejamkan kedua matanya. Sejak awal, Felix memang begitu menikmati setiap momen di dalam aksi dan reaksi percintaan di antara keduanya, meskipun itu hanya sentuhan kecil yang sederhana. Luna mulai mengeluarkan suara seksi dari bibirnya. Tatkala Felix menggerayangi telinganya, Luna ingin menghindar, tetapi kedua tangan suaminya itu begitu erat mendekap. Selang beberapa menit, Felix memajukan wajah dan menggapai bibir Luna. Mereka saling bertukar saliva dan kian hanyut di dalam sentuhan. Tak lama, Luna melemah. Ia memang mudah diperdaya jika itu berurusan dengan suaminya. Melihat istrinya yang sudah pasrah, Felix langsung menggendong Luna dan membawanya ke atas tempat tidur. Kemudian ia kembali menikmati kemolekan Luna yang memang indah. Saat hampir tiba pada mahkota milik Luna, perempuan cantik itu segera menahan bibir Felix dengan tangan kanannya. Sayang, aku punya sesuatu untukmu. Laki-laki yang sudah menggelora tersebut segera menghentikan sapuan bibirnya, lalu mengangkat wajahnya untuk menatap istrinya. Kemarilah, pinta Luna karena wajah Felix masih sejajar dengan perutnya. Tanpa menjawab, Felix segera mensejajarkan wajahnya dengan Luna. Ia pun siap untuk mendengarkan apapun dari bibir istrinya. Katakan sayang, Felix memberikan waktu dan kesempatan kepada Luna. Sebenarnya, aku ingin melakukannya di hari ulang tahunmu minggu depan, tapi rasanya malam ini juga tepat. Jangan membuatku takut, Takut. Felix terus menatap tanpa henti. Luna merapikan rambut Felix yang sudah berantakan. Sayang, sebentar lagi kamu akan menjadi seorang ayah, ucap Luna, dan itu membuat wajah Felix memerah. Aku hamil sayang, aku hamil, sambung Luna dengan kolam kecil di matanya. Sontak, ucapan Luna itu membuat Felix bahagia. Matanya pun langsung berkaca-kaca dan wajahnya memerah. Sayang, ini selamat ya Felix, kata Luna yang langsung mengalungkan tangan pada leher suaminya. Tuhan, terima kasih, ujar Felix dengan bulir-bulir air mata yang menetes. Sayang, makasih, Felix membalas dekapan hangat Luna dengan pelukan terbaik miliknya. Felix sudah mempersiapkan kejutan malam ini untuk Luna, tapi ternyata dirinya lah yang terkejut. Luna berhasil membuatnya bahagia dan merasa hidup ini semakin sempurna.